Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Firlian Tony, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Semula Warman. Pada video ini, saya akan menampilkan pembelajaran olahraga atletik lari estafet di kelas 5 SDN 2 Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Untuk itu, saya mohon kepada dosen penilai dan guru penilai agar memberi masukan dan juga bimbingan terhadap video yang saya buat. Inilah tampilan videonya. Gerak, ke depan, gerak. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Seluruhnya, itu Pak dulu. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, mulai.
sekarang ini, tapi kita tetap harus menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, ya, karena corona COVID-19 masih ada, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu, yaitu Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak harapkan anak-anak silakan berdiri. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, akan Bapak tanyakan, adakah anak-anak yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Lompat jauh gaya jongkok. Lompat jauh gaya jongkok. Apa itu lompat jauh gaya jongkok? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Lompat jauh gaya jongkok adalah lari cepat pada lintasan menolak pada kaki yang terkuat pada papan kuku dan posisi badan seperti duduk jongkok. Iya, beri aplaus untuk Pak. Hari ini materi kita sama cabang atletik, tapi dengan materi lari estafet. Lari estafet ini manfaatnya banyak, ya. Selain dapat meningkatkan metabolisme tubuh, bagaimana caranya supaya badan kita tetap baik dan kondisi fisik kita juga tetap baik. Ini manfaat dari lari estafet. Selanjutnya, silakan anak-anak memperhatikan apa yang terpampang di monitor sana dan akan Bapak jelaskan apa pengertian lari estafet. Nah, sebelum Bapak menyampaikan pengertian lari estafet, akan Bapak sampaikan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengamati, menganalisis pergantian tongkat lari estafet. Yang kedua, memahami pengertian lari estafet. Yang ketiga, mengemukakan teknik pergantian tongkat lari estafet. Yang keempat, mempraktekkan teknik memberi dan menerima tongkat estafet dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah mengkolaborasikan perlombaan lari estafet dengan regu kecil dan lintasan yang dimodifikasi. Nah, ini pengertian lari estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berantai dalam satu regu. Lari sambung ada 4 orang, yaitu pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Pada nomor lari sambung dan kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor
lari yang lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari ke satu kepada pelari berikutnya. Nomor lari sambung yang sering diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter dan nomor 4 kali 400 meter. Dalam melakukan lari sambung, bukan teknik lari saja yang perlu kita perhatikan, tetapi pemberian dan penerimaan tongkat di zona atau daerah pergantian seperti penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Nah, ini sejarahnya. Sejarah lari estafet, lari sambung dimulai dari bangsa Aztec, Inca, dan Maya, bertujuan untuk meneruskan berita yang telah diketahui sejak lama. Di Yunani, estafet obor diselenggarakan dalam hubungannya dengan pengujian leluhur untuk meneruskan api keramat kejajahan baru. Tradisi api Olimpiade berasal dari tradisi Yunani tersebut. Lari estafet 4 kali 100 dan 4 kali 400 meter bagi pria dalam bentuk sekarang ini pertama-tama diselenggarakan pada Olimpiade tahun 1992 di Stockholm. Sedangkan estafet 4 kali 100 meter bagi wanita sejak tahun 1928 menjadi nomor Olimpiade dan 4 kali 400 meter dilombakan sejak tahun 1972. Nah, ini dalam lari estafet atau lari sambung kita juga harus mengenal tekniknya. Di sini teknik dalam lari estafet ya, yang pertama teknik awalan atau start. Gerak awalan atau start dari garis start dilakukan oleh pelari pertama biasanya menggunakan start jongkok dengan membawa tongkat estafet. Boleh dibawa dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Setengah bagian dari tongkat dipegang oleh pemberi tongkat dan setengah bagian lainnya akan dipegang oleh penerima tongkat berikutnya. Bagi pelari pertama, tongkat estafet harus dipegang di belakang garis start dan tidak menyentuh garis start. Pada pelari kedua, ketiga dan keempat biasanya menggunakan start melayang atau start berdiri. Yang kedua adalah teknik pergantian tongkat estafet. Ini terdiri dari dua teknik pergantian tongkat estafet. Yang pertama, pergantian tongkat estafet dengan cara melihat atau visual. Merupakan cara pelari menerima tongkat estafet dengan melihat ke belakang atau pemberi tongkat estafet. Ya. Yang kedua, pergantian tongkat dengan cara tanpa melihat atau lebih dikenal dengan non-visual. Merupakan cara pelari menerima tongkat estafet tanpa melihat ke belakang atau tanpa melihat pemberi tongkat estafet. Sedangkan pengertian tongkat estafet harus berlangsung, pergantian tongkat estafet harus berlangsung di dalam daerah pergantian yang panjangnya 20 meter. Pergantian tongkat estafet yang terjadi di luar daerah pergantian akan terkena diskualifikasi. Lanjut, ini teknik selanjutnya adalah teknik pemberian tongkat. Teknik pemberian tongkat ini juga ada dua cara, yaitu dengan cara up sweep, yaitu ketika akan memberi tongkat, ayunan tongkat dari atas, sementara posisi tangan penerima telah siap di belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari terbuka lebar, sementara jari-jari lainnya dirapatkan. Tangan penerima berada di bawah pinggang. Yang kedua adalah down set. Ketika akan memberi tongkat, ayunan tongkat dari belakang ke depan melalui bawah, sementara posisi tangan melalui di belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ibu jari terbuka lebar, sementara jari-jari lainnya dirapatkan. Jangan dengan penerima berada di tangan penerima berada di belakang pinggang di bagian bawah. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu teknik visual atau yang Bapak sampaikan tadi, teknik dengan cara melihat, yaitu dengan menoleh atau melihat ke belakang, dan ini hanya digunakan untuk lari estafet berjarak 4 kali 400 meter.
Dan kalau yang visual, cara ini digunakan dengan tidak menoleh ataupun melihat ke belakang karena jarak yang digunakan terlalu pendek atau yaitu dengan jarak 4 kali 100 meter. Nah, itu contohnya. Kalau yang visual yaitu melihat, kalau yang non visual berarti dia tidak melihat. Itu sudah ada gambarnya di monitor. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Yang atas adalah dengan cara visual atau dengan cara melihat. Kalau yang bawah yaitu dengan cara non visual atau tidak melihat. Itu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah peraturan. Jadi dalam lari estafet ini juga ada peraturan seperti dengan permainan atau cabang olahraga yang lainnya. Peraturannya adalah satu, masing-masing pelari mempunyai peran penting dalam olahraga lari estafet. Ya, oleh karena itu kekompakan dan irama lari juga harus selalu dijaga. Dalam jarak tempuh 4 kali 100 meter, pelari tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan tongkat estafet. Jadi harus benar-benar dilatih cara mengoper tongkat. Karena bila terjatuh, peserta lari akan langsung didiskualifikasi. Berbeda halnya dengan olahraga lari estafet dengan jarak 4 kali 400 meter. Karena jarak tempuh yang lebih jauh, maka peraturannya pun lebih ringan. Peserta lari boleh menjatuhkan dan mengambil kembali tongkat estafet yang terjatuh, tetapi resikonya adalah kalah. Ya, karena ketika peserta lari mengambil tongkat, maka dipastikan peserta tersebut akan jauh tertinggal dari peserta lain. Lanjut, peraturan yang selanjutnya adalah jarak pergantian tongkat estafet memiliki panjang 20 meter, sedangkan lebar lintasannya 1,2 meter dan dibagi pelari estafet 4 kali 100 meter ditambah 10 meter panjang prazona. Prazona merupakan suatu daerah di mana pelari yang akan berangkat dapat mempercepat larinya, tetapi di sini tidak terjadi pergantian tongkat. B. Lari estafet hanya membutuhkan 4 orang pelari. Ya, pelari pertama, pelari kedua, dan pelari ketiga. Nah, sedangkan melakukan perlombaan jarak tempuh lari estafet ada 4 sebenarnya. Cuma yang sering diperlombakan adalah 2, yaitu jarak 4 kali 100 meter, itu boleh putra, boleh putri, dan lari estafet 4 kali 400 meter ini juga bisa diperuntukkan oleh putra ataupun putri. Sebuah tim dapat terkena sanksi atau diskualifikasi secara langsung pada lari estafet 4 kali 100 meter apabila dalam melakukan pergantian tongkat seorang pelari tongkat menjatuhkan tongkatnya. Namun jika hal tersebut terjadi pada lari estafet 4 kali 400, maka tim tersebut tidak diberikan sanksi diskualifikasi, tapi dia hanya berisiko kalah dalam perlombaan. Nah, ini lintasannya. Ini bentuk lapangan lari estafet ya, berbentuk oval seperti ini dengan jarak 200 dan lintasan antara lintasan dengan lintasan itu 1,20 meter. Lanjut, ini tongkat. Tongkat estafet panjangnya adalah 29,21 cm. Sedangkan diameter tongkatnya untuk dewasa 3,81 cm dan untuk anak-anak 2,54 cm. Nah, ini maksudnya di sini diameter itu kalau yang untuk dewasa lebih besar ukurannya, kalau untuk anak-anak itu lebih kecil. Panjangannya itu kisaran 29,21 atau sampai dengan 30 cm. Nah, sedangkan alat ini juga bisa kita modifikasi. Kalau yang aslinya itu dengan menggunakan pipa aluminium, cuman kalau kita modifikasi bisa menggunakan paralon, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu. Lanjut, nah ini ya, alat yang asli ada seperti itu, sedangkan alat yang dimodifikasi adalah yang di sebelah kanannya.
dengan menggunakan paralon. Namun dalam lari estafet ini tongkat ini harus diberi warna, terutama warnanya adalah yang cerah supaya lebih jelas untuk terlihat. Lanjut, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemberian tongkat sebaiknya bersilang, yaitu pelari 1 dan pelari ketiga memegang tongkat pada tangan kanan, sedangkan pelari kedua dan keempat memegang dengan tongkat dengan tangan kiri. Yang kedua atau B, penempatan pelari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan dari masing-masing pelari. Misalnya pelari 1 dan 3 dipilih yang benar-benar baik dalam tikungan, dan pelari kedua dan keempat merupakan pelari yang mempunyai daya tahan dan kecepatan yang baik. Jarak penantian pelari 2, 3, dan 4 harus benar-benar diukur dengan tepat seperti pada waktu latihan. Yang selanjutnya, setelah memberikan tongkat estafet, jangan segera keluar dari lintasan masing-masing. Nah, sebelum ini anak-anak akan Bapak tayangkan video tentang lari estafet ini, silahkan diamati dan dipahami anak-anak, ditulis. Silakan keluarkan bukunya karena nanti setelah pengamatan video ini Bapak akan meminta anak-anak untuk memaparkan hasil pengamatannya. Ya, silakan diamati ya. Dilakukan oleh 4 orang. Pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Baik, kita akan pelajari bagaimana cara melakukan lari estafet. Dalam lari estafet, kita menggunakan start jongkok. Perhatikan dalam menggunakan start jongkok, posisi kaki berada di garis start. Perhatikan cara melakukan start jongkok. Posisi kaki berada di belakang garis start. Dengan tongkat estafet, kemudian abal-abalnya bersedia, siap, ya, oke. Dalam pemberian tongkat estafet menggunakan 2 cara. Yang pertama, absurd, yaitu di mana si penerima tongkat telapak tangannya menghadap ke atas. Dan yang kedua, downswing, di mana si penerima telapak tangannya menghadap ke bawah. Berikutnya cara menerima tongkat. Yang pertama, secara visual, di mana si penerima melihat kepada pemberi. Dan yang kedua, non visual, di mana si penerima tidak melihat siapa yang memberi tongkat. Peraturan dalam lari estafet yaitu: 1. Ukuran tongkat 28 sampai 30 cm, berat 50 gram, diameter 2 sampai 4 cm.
2. Lintasan pergantian tongkat 20 meter. 3. Lebar lintasan 1,20 meter. Bersedia. Siap. Go. Baik anak-anak semuanya, di dalam lari estafet ada nomor-nomor yang dilombakan. Yang pertama 4 kali 100, 4 kali 200, 4 kali 400, dan 4 kali 1600. Maka lari estafet ada 4 pelari. Yang pertama pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari ketiga sampai keempat menggunakan start berdiri. Salam olahraga. Itu ya, anak-anak, pengamatan video yang tentang lari estafet. Setelah anak-anak mengamati, Bapak minta dari masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil pengamatannya. Silakan kelompok 3. Saya Pak Reva dari kelompok 3 yang melaporkan hasil pengamatan. Ya, silakan. Teknik memberi tongkat ada 2 cara. Yang pertama adalah down sweep. Down sweep yaitu memberi dengan cara diayun dari belakang menuju ke depan melalui bagian bawah. Up sweep yaitu memberi dari atas. Ada cara menerima ada 2 cara, yaitu visual menerima dengan melihat, non visual menerima dengan tidak melihat. Iya, beri aplaus untuk mereka. Silakan kelompok 1. Nama saya Mudir dari kelompok 1 Ini kelompok 1. memberi pengamatan dari kelompok 1. Iya, silakan Muzir. Teknik awalan lari estafet menggunakan start jongkok dengan aba-aba bersedia, siap, dan diam. Lari estafet terdiri dari 4 pelari. Pelari pertama menggunakan start jongkok, sedangkan pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start berdiri. Iya, beri aplaus untuk kelompok Muzir. Selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pak Devan, Kemal dari kelompok 2. Iya. Ukuran tongkat estafet panjangnya 28 sampai 30 cm. Lintasan pergantiannya 20 meter dan lebar 1,20 meter. Nomor lari estafet yang dilombakan ada 4. Yang pertama 4 kali 100 meter, kedua 4 kali 200 meter, ketiga 4 kali 400 meter, keempat 4 kali 1600 meter. Iya, beri aplaus. Nah, itu ya adalah bahwa lari estafet itu adalah pelari yang terdiri dari 4 pelari. Pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Terus pelari pertama menggunakan start jongkok, dan sedangkan pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start berdiri. Nah, selain dari ini startnya, awalannya kita juga harus memahami tentang pergantian tongkat. Nah, pergantian tongkat di sini, jika pelari dalam lari estafet 4 kali 100 meter, maka dia akan diberikan diskualifikasi jika tongkatnya terjatuh. Tapi kalau dia lari yang berjarak 4 kali 400 meter, itu tidak diberikan diskualifikasi. Cuman resikonya dia akan tertinggal dari regu yang lain atau kelompok yang lain. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham semua tentang lari estafet ini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, silakan Rega. bagaimana kalau tongkatnya terjatuh? Nah, ini si Rega menanyakan bagaimana tongkatnya kalau tongkatnya terjatuh. Nah, tadi sudah ini. Ada yang bisa menjawab? Pak, Ya, silakan. Udah. maka kelompok tersebut dianggap kalah. Iya, beri aplaus.
Nah ini ya, kalau tongkatnya terjatuh seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu jika dia 4 kali 100 meter lombanya, maka regu tersebut atau kelompok tersebut langsung diberikan diskualifikasi. Artinya langsung diberhentikan. Tetapi kalau dia berjarak yang jauh 4 kali 200 ataupun 4 kali 400 itu hanya mungkin dia akan beresiko regunya akan tertinggal dari regu-regu yang lain, tapi tidak dikenakan diskualifikasi. Nah, masih ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan usir. Apa bisa menggunakan tangan kiri? Nah, bisa tidak kalau kita memberikan tongkat atau menerima tongkat dengan tangan kiri. Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Gilang. Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa ya Mujir. Bisa kita menggunakan tangan kiri, bisa menggunakan tangan kanan juga bisa. Yang penting si pelari tersebut merasa nyaman untuk menggunakan dengan tangan kiri atau tangan kanannya. Jadi tidak ada larangan untuk tidak menggunakan tangan kiri. Bisa, boleh menggunakan tangan kiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanya lagi, berarti anak-anak sudah memahami tentang pengertian, terus jarak lari estafet ini, terus panjang tongkatnya, lapangannya sudah paham semua? Sudah. Berarti kita harus mempraktekannya di lapangan. Silakan anak-anak kita keluar ke lapangan untuk mempraktekkan bagaimana cara teknik dalam lari estafet ini. Silakan keluar. Siap. Gerak. Ke depan. Gerak. Gerak. Tangan-tangan. Gerak. 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 Hadap kanan. Gerak. Tangan-tangan. Gerak. 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 Hadap kiri. Gerak. Oke anak, sebelum kita melakukan praktek lari estafet ini, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Namun sebelum itu silakan anak-anak mengecek denyut nadi terlebih dahulu. Bapak berikan waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Ya, selesai. 7. Terus ada 8. Ya, 11. Ya, nanti di ujung nanti kita akan cek lagi ini tadi anak-anak ya di ujung. Sebelum itu ya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu dimulai dari atas kepala. Silakan buka kakinya, tangannya di pinggang. Putar ke arah kanan terlebih dahulu. Kanan ke kiri. Sekarang mulai ikut menyerang lagi ya. Sekarang bagian kanan. Kedua. Kedua.
Buka. Duduk. Sekarang pegang lututnya. Sudah, ke kanan. Ke kiri. Ya, cukup. Sekarang anak-anak Bapak minta lari di depan. Kalau Bapak bunyikan libri berarti larinya di depan. Sekarang lari pelan aja. Jadi pelan. Jadi silakan cara melompat ke kaki itu dengan cepat ke arah kanan, dimulai dari arah kanan terlebih dahulu. Silakan mulai hitungan pertama. 1. Ya, sekarang ke kiri, mulai. Nah, sekarang yang putaran penuh. Mulai. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Selanjutnya, siap gerak. Gerak. Satu lagi pegang jalan. Oke. Bagaimana cara memberi dan menerima termasuk start dalam lari estafet? Apakah anak-anak masih semangat? Masih semangat, tetap semangat, lebih semangat. Apakah anak-anak masih semangat? Masih semangat, tetap semangat, lebih semangat. Tepuk semangat. Masih kurang, ya. Ulang lagi, tepuk semangat. Masih semangat anak-anak? Nah, siapa yang akan menjadi model untuk mempraktikkan bagaimana cara start, bagaimana cara memberi, dan bagaimana cara menerima tongkat. Baik itu memberi dengan upgrade atau non-upgrade, atau menerima dengan visual atau non-visual. Ayo, silakan satu anak untuk berbalik. Silakan. Yang lainnya memperhatikan boleh duduk. Silakan duduk sambil memperhatikan temannya mempraktikkan dengan Bapak bagaimana cara melakukan teknik dari lari estafet. Sekarang dari start dulu, Rega ya. Kalau Bapak memberikan apa-apa bersedia, berarti Rega harus seperti ini. Nah, ini tidak boleh lewat dari garis start. Silakan Rega, yang lain-lainnya, teman-teman yang lainnya silakan memperhatikan. Nanti anak-anak berkelompok untuk memperhatikan masing-masing. Biar apa ya? Bersedia. Bersedia seperti ini tidak boleh lebih dari garis start. Tangannya ya anak-anak ya. Siap. Nah, siap. Ketika bersiap, pandangan juga ke depan seperti ini. Dan ketika ada abang-abang ya, maka si pelari harus cepat berlari. Contohnya seperti ini. Ulang dari awal mereka. Bersedia. Siap. Ya.
Nah, lari ya, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sekarang bagaimana cara memberi tongkat? Ada yang mau mempraktekkan? Tadi sudah anak-anak sudah melihat gambarnya. Coba silakan. Gilang. Sama siapa lagi yang temannya? Mujir, ayo. Praktekkan cara memberi tongkat. Ya, memberi tongkat. Bagaimana caranya? Dengan sekarang Bapak meminta memberikan tongkat cara up sweep. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, silakan duduk Mujir. Nah, cara memberi tongkat dengan dua cara, yaitu dengan up sweep dan down sweep. Kalau dia up sweep, berarti memberi dari atas. Contohnya seperti ini. Lihat ya. Tangan kanan menghadap ke atas, 4 jarinya merapat dan ibu jari dibuka lebar. Contoh seperti ini, up sweep. Nah, seperti ini. Kalau yang down sweep, maka jari-jari merapat, ibu jari terbuka dan memberinya dari bawah. Contohnya seperti ini, up, down sweep. Nah, seperti ini, dari bawah. Sudah paham? Sudah. Sekarang bagaimana cara menerima? Menerima juga ada dua macam, yaitu menerima dengan melihat atau visual, dan menerima dengan tidak melihat atau non visual. Kalau dia melihat, berarti si penerima melihat dengan si pemberi tongkat. Contohnya seperti ini, kakinya agak dibuka. Nah, menghadap ke sini. Nah, agak ke sana kakinya. Siap? Nah, ini seperti ini ya. Melihat. Boleh juga tangannya seperti ini. Nah, berarti yang memberi seperti ini. Melihat. Paham? Melihat seperti ini. Paham? Sekarang kalau yang tidak melihat, berarti kalau tidak melihat, posisi kaki di sana, menghadap ke sana, kepala menghadap ke depan, dan menerimanya tidak melihat seperti ini. Boleh dia menggunakan down sweep seperti ini bisa, tapi posisi si menerima tidak melihat. Sudah paham anak-anak? Sudah paham. Berarti kalau sudah paham, nanti Bapak akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, yang di sana sudah ada petunjuk kerjanya, dan anak-anak silakan mengerjakan tugas anak-anak berkelompok sesuai dengan apa yang ada di lembar kerja tersebut. Paham? Sudah paham anak-anak? Paham ya? Nanti Bapak ambilkan. Nah, silakan mereka kembali ke barisannya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, di sini sudah ada lembar kerja yang ada. Itu anak kerjakan. Di sini ada tugas kegiatan 1, tugas kegiatan 2, dan tugas kegiatan 3. Anak-anak bisa melihat sesuai dengan gambarnya. Nah, kalau di sini tertera gambar, ini silakan anak-anak dikerjakan masing-masing dari kegiatan ini dikerjakan sebanyak 4 kali mengulang. Sudah paham? Paham? Siap, gerak, silakan berdiri. Dan ini akan Bapak berikan masing-masing satu kelompok 1, dan silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja tersebut. Silakan berapa Bapak dan ini Dena. Silakan anak-anak mencari. Bersedia. Siap.
Bersedia. Siap. Ya. Don't sit. Up sit. Bersedia. Siap. Ya. Up sweep. Up sweep. Don't sweep. Don't sweep. Bersedia. Siap. Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah melakukan praktek masing-masing kelompok bagaimana caranya melakukan teknik lari estafet ini. Tapi sekarang Bapak meminta masing-masing regu melakukan lari estafet ini mengelilingi lintasan ini, masing-masing regu. Siap? Sekarang Bapak mulai dari regu pertama atau regu 1 atau kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, silakan. Siap? Ya, bersedia. 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 Siap. Kelompok 3, silakan. Sana, di sana. Lian sana dulu ya. Ya, udah. Oh, di situ dia. Bersedia. Ya. Oke, anak-anak, setelah kalian melakukan lari estafet tadi, kalian sudah melakukan teknik start, teknik pemberian ataupun menerima tongkat, dan bahkan kalian sudah juga melakukan bagaimana cara lomba dalam lari estafet ini. Silakan Bapak meminta laporan dari masing-masing kelompok tentang tugas yang sudah Bapak berikan pada anak-anak. Silakan kelompok 3 melaporkan penilaian dengan teman-teman satu kelompoknya. Teknik start
Star jongkok Yulia baik. Putra sangat baik. Bintang cukup. Teknik Bonsip Yulia sangat baik. Putra sangat baik. Bintang kurang. Teknik cukup. Teknik Aksip Yulia cukup. Putra baik. Bintang kurang. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 3. Silakan kelompok 1. Reka baik. Sangat baik. Bintang baik. Rika cukup. Bibit sangat baik. Seragam sangat baik. Rika cukup. Imba baik. Aksip Rega baik. Musik baik. Imba baik. Rika cukup. Oke, beri aplaus. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 2. Teknik Star jongkok kelihatan sangat baik. Baik. Teknik Bonsip bilang sangat baik. Sangat baik. Kelihatan sangat baik. Teknik Aksip bilang sangat baik. Sangat baik. Kelihatan sangat baik. Oke, beri aplaus. Ya, setelah kalian melakukan tadi lari estafet, apa yang anak-anak rasakan? Semangat terus, sehat terus, bergembira. Apakah di antara anak-anak ada yang merasa kesulitan saat melakukan pertukaran tongkat? Siapa Julia? Kenapa Julia? Pak, saya kurang bisa melakukan pertukaran tongkat. Nah, si Julia ini kurang memahami atau kurang bisa atau kurang dapat untuk melakukan pertukaran tongkat. Ada yang bisa memberikan jawaban? Lewat Silakan. Catat. memahami teknik dalam pertukaran tongkat. Harus memahami teknik dalam pertukaran tongkat. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Pak. Siapa? Bintang. Penerima tongkat bersilang sebaik yaitu bersilang pelari ke-1 dan ke-3 menggunakan tongkat, ke-2 dan ke-4 menggunakan dengan tangan kiri. Oke, beri aplaus. Ya, supaya anak-anak memahami bagaimana cara pertukaran tongkat ini seperti yang disampaikan teman kalian tadi, yaitu Gilang, Gatan ya. Itu kita harus memahami dulu teknik bagaimana cara pertukaran tongkat dalam lari estafet ini. Dan yang kedua, seperti yang disampaikan Bintang, ada baiknya kalau pemberian tongkat itu adalah bersilang. Paham? Paham. Dari hasil pengamatan kerja kelompok tadi, di kelompok 3 masih ada 2 yang masih kurang memahami dalam teknik lari estafet ini. Ya, pertama adalah Yulia, yang kedua Bintang. Nah, untuk itu Yulia dan Bintang nanti akan Bapak berikan tugas mengerjakan soal dan nanti dikumpul ketika pertemuan ke depan. Oke? Ini mana Yulia? Ini Yulia, silakan dikerjakan. Bintang? Ya, silakan dikerjakan. Masih semangat? Masih semangat, tetap semangat, lebih semangat. Ya. Beri tepuk semangat. Oke, silakan anak-anak berbaris lagi di lapangan karena kita akan menutup pertemuan kita kali ini. Siap, gerak. Jangan depan, gerak. Gerak, gerak. Tentang dan tangan, gerak. Gerak, gerak. Ya, setelah kita melakukan aktivitas lari estafet tadi, sekarang sudah selesai, kita akan melakukan pendinginan. Pendinginan, silakan keluarkan napas dan melalui mulut, terus dihirup melalui hidung, tahan di perut dan hembuskan lagi melalui mulut. 2 kali diulang. Mulai.
Hembuskan lagi. Tarik. Tahan. Ya, silakan lemaskan sendi-sendinya. Setelah hitungan kelima, bilang hore, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Namun sebelum itu silakan anak-anak memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, dimulai dari sekarang 10 detik. Ya, selesai. Jadi kalau ada peningkatan berarti kondisi anak-anak kurang masih terlalu capek. Kalau dia sudah stabil berarti dia sudah relax kembali. Oke, anak-anak, karena sekarang masih masa pandemi, Bapak mengingat kembali sama anak-anak agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan ke depan kita akan membahas yaitu lompat jauh. Nah, jadi anak-anak silakan mencari di Google tentang bagaimana pengetahuan tentang lompat jauh itu supaya ketika pertemuan ke depan anak-anak sudah mempunyai atau memahami bagaimana teknik lompat jauh itu. Nah, karena sekarang sudah selesai materinya, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan